Hai, ini aku, dan inilah cerpen karyaku yang kuberi judul Malming. Malam Minggu, malam di mana berkicauan istilah malming yang pastinya dalam pikiran kita yaitu acara yang dibuat khusus untuk para pasangan. Mira salah satunya, seorang remaja lulusan SMA yang sepertinya tengah dimabuk cinta lewat pacar online-nya. Acara malming pertama kalinya bersama sang pacar membuatnya harus keluar rumah secara diam-diam. Hayo, mau kemana malam-malam gini? Tegur Ibu Mira yang masih mengenakan mukena. Eh, ada yang jemput mah. Mira mau keluar sebentar, boleh kan? Respon Mira, badannya membatu. Mau pacaran dia mah. Sahut kakaknya yang sedang mengunyah nasi. Siapa emang yang jemput? Ibunya bertanya sembari mengintip ke arah jendela di samping pintu. Pacarnya kebetulan hanya menjemput Mira di depan gang. Dirinya sedikit aman dan mengelak jika dirinya dijemput teman perempuannya. Ibunya pun percaya begitu saja, tapi berbeda dengan kakaknya yang menajamkan mata sinisnya sebagai lambang kecurigaan. Mira berangkat dengan muka senyum-senyum sumringah. Berjalan di tengah gelapnya gang yang cukup muat untuk dua motor, dia menggendong tas kecil dan menjinjing helm karena tahu pacarnya tak bawa helm dua. Cekrek! Suara kunci helm dari aksi romantis Aldo alias pacar Mira yang memakaikan helm untuk Mira. Sungguh laki-laki yang sangat peka. Unj, makasih. Ucap Mira yang sedikit alay. Kita malmingannya sama teman-teman aku ya. Ceritanya pada bawa pacar. Ucap Aldo dan Mira tetap tersenyum. Mengiyakan perkataan Aldo, walaupun dalam hatinya sebenarnya menginginkan malmingan berdua saja. Sepanjang perjalanan, Aldo diam saja. Tak sesuai ekspektasi Mira ketika pacarnya begitu humoris dalam kolom chat. Kali ini hanya kaku dan canggung. Hanya bisa menikmati angin malam. Akhirnya mereka datang di suatu kafe yang lumayan besar. Sepertinya memang tempat itu diperuntukkan untuk orang-orang dengan dompet yang tebal. Disambut oleh banyaknya teman Aldo, Mira terus tersenyum ketika dikenalkan oleh teman-teman pacarnya. Salah satu meja panjang sudah disewakan teman-teman Aldo khusus malam itu. Mira dan Aldo duduk bersebelahan. Namun sungguh disayangkan, Mira tak mendapatkan perhatian dari Aldo. Aldo hanya sibuk mengobrol dengan teman-temannya. Adapun perempuan, namun sepertinya mereka tak seramah yang Mira pikirkan. Mira merasa dirinya luput dari perkumpulan itu. Makanan mewah didatangkan, dan Mira masih bisa ikut makan. Dia tahu, itu makanan mahal, dan langsung melirik isi dompetnya. Tenang, aku yang bayarin semua kok. Jangan dilihatin dompetnya, malu ah sama teman-teman. Aduh, kering banget sih dompetnya. Celetuk perempuan bernama Agnes di seberang meja, tertawa. Iya tuh Aldo, isiin dong dompetnya. Kasian tuh. Tambah perempuan di samping Agnes, ikut tertawa. Udah, yuk kita makan yuk. Aldo memalingkan obrolan dan terlihat malu. Ceting, terang. Suara berisik dari piring milik Mira, berusaha memotong daging stik dengan garpu. Pakai pisaunya dong, say. Sini aku ajarin. Agnes berdiri dan memotong daging stik milik Mira. Tapi, ups, jadi kotor deh bajunya. Agnes jahil, melemparkan daging stik Mira mengenai baju yang dikenakannya. Semua teman-teman Aldo tertawa. Aldo sendiri hanya kebingungan, diam dan malu melihat pacarnya diperlakukan seenaknya. Aku ke toilet dulu ya, Dok. Ucap Mira, matanya berkaca-kaca. Aku antar ya. Aldo sedikit menahan Mira. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Memaksa wajahnya untuk tersenyum. Berjalan cepat dengan pakaiannya yang sudah ternodai saus stik. Matanya sudah tak bisa menampung air mata. Dirinya diperlakukan tidak baik dan melihat pacarnya yang tak bisa melakukan apa-apa membuat dirinya sedikit tahu bagaimana sebenarnya Aldo.
Berdiri menghadap cermin, menyeka noda dengan air dari wastafel, tapi itu semua tak cukup. Air mata yang jatuh disertai suara tangisnya yang tak tertahankan membuat dirinya berlama-lama di situ. Mami ngapain sih ini? Kesesuai banget sama bayangan aku. Mending makan lalapan di rumah. Lirih Mira sambil terus berusaha menghilangkan noda dengan air biasa. Dirasa nodanya sudah sedikit buram, giliran mukanya yang dibasuh agar tak terlihat seperti orang yang lemah lewat tangisnya. Dan sehabis itu, ia bergegas keluar dari toilet. Mira, tegur seseorang yang menyandar tembok di samping toilet. Mira menengok kembali ke belakang. Ih kakak, ngapain sih di sini? Mira kaget, ternyata itu adalah kakaknya, Gibran namanya. Kak Gibran tak mengucapkan apapun lagi, melainkan memegang tangan Mira dan menariknya. Tanpa disangka, ternyata Kak Gibran menarik Mira ke arah meja di mana Aldo dan teman-temannya makan. Mereka sedang tertawa, tapi dihentikan begitu saja dengan hentakan keras tangan Kak Gibran di atas meja. "Anda siapa, ha?" ucap Aldo berdiri tegak. "Ngapain itu pegang-pegang tangan pacar saya?" tambahnya. Tangan kiri Kak Gibran langsung merenggut kerah baju Aldo lalu berkata, "Kalau kamu gak bisa jadi pacar yang baik buat Mira, gak usah sosokan. Gara-gara kamu, dia berani bohong sama ibunya cuman buat acara beginian. Gak taunya Mira malah diginiin. Dia punya harga diri, harusnya kamu lindungin juga harga dirinya lah." Teman-teman Aldo hanya diam dan tak berani bertindak apa-apa. "Ra, dia siapa sih?" tanya Aldo, wajah memelas. Dia kakak aku. Jawab Mira. "Cih, kalau tahu Mira malu-maluin di sini, nggak bakal aku ajak bro," kata Aldo untuk Mira. Kedebuk. Pukulan keras tangan kanan Kak Gibran mengenai pipi kiri Aldo hingga terjatuh. Kak, udah jangan kak. Dalam keadaan Aldo yang berbaring, Kak Gibran mengeluarkan dompet dan melempar beberapa lembar uang 100 ribuan. "Pulang dek." Kak Gibran kembali menarik tangan Mira untuk keluar dari kafe. Mira menahan dirinya dan terlepas dari tarikan kakaknya. Lepasin kak. Kakak ngapain sih ngerusak acara aku? Yang ada aku abis ini berantem sama Aldo. "Kamu denger gak sih? Pacarmu tuh tadi bilang apa? Emang dasarnya dia gak baik buat kamu dek. Kakak mana sih yang rela adiknya dijatuhin harga dirinya?" Tapi gak sepenuhnya salah Aldo. Temen-temennya aja yang jahil. Sadar dong dek. Masa seorang laki-laki ngebiarin pacarnya terus digituin? Jadi bahan tawaan. Apa itu gak cukup ngebuat kamu sadar dek? Aku udah gede kak. Gak perlu lagi kakak jadi mata-mata terus buat aku. Bukannya kakak cari jodoh sana. Udah jenggotan juga. Dengerin kakak dek. Kakak cuman ngejalanin amanah almarhum bapak. Kamu masih inget kan kalau bapak pengen kakak gimana? Bapak nitipin kamu ke kakak, suruh jaga kamu. Jangan sampai ada orang yang nyakitin kamu dek. Mira dengan mata yang berusaha menampung air mata akhirnya ambiar juga. Mendengar kata bapak membuatnya sedikit teringat tentang sosok bapaknya yang setia, humoris, dan bawel kalau anak-anaknya salah. "Ya udah, ayo pulang. Ntar di jalan kakak beliin cilung." Lah, masa cilung doang? Kamu gak lihat tadi kakak nyawer uang buat pacarmu? Ih, suruh siapa nyawer? Buat bayar makananmu lah. Buat berobat juga buat tonjokan kakak barusan. Biar epic sedikit kejadiannya, biar drama sedikit gitu loh dek. Maaf ya kak. Jangan bilang-bilang ke mama soal mami ini ya. Moga aja mulut kakak gak kelepasan. Nyebelin.